Halo Tribunars, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Terdakwa vonis kasus rekayasa jual beli emas Antam, Budi Said divonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Crazy Rich Surabaya tersebut juga dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Budi Said juga harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,841 kg emas Antam atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah. Meski begitu, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Untuk diketahui, Budi Said didakwa merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Ia didakwa atas dugaan korupsi pembelian emas PT Antam Tbk sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraeni selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BLM Surabaya 01 Antam bernama Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam bernama Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Menanggapi vonis terhadap Budi Said ini, sang kuasa hukum Hotman Paris menyebut bahwa ada pesanan di balik vonis terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia menilai vonis ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Selain Budi Said, terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan General Manager PT Antam Tbk, Abdul Hadi Avicenna juga dibacakan vonisnya oleh Majelis Hakim hari ini. Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Rahmat Nugraha. Halo rekan Rahmat. Halo Giok. Baik Rahmat, bagaimana jalannya sidang tadi? Apa vonis lengkap bagi kedua terdakwa dan juga bagaimana dengan tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum? Ya Giok, tadi baru saja berlangsungnya sidang putusan dari kasus rekayasa jual beli emas Antam untuk terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi begitu. Giok, adapun tadi di persidangan dari terdakwa Budi Said divonis 15 tahun penjara serta denda 1 miliar dan uang pengganti kepada negara sebesar 35 miliar rupiah begitu Giok. Adapun vonis dari jaksa tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Budi Hadi dengan hukuman 16 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni mantan dari General Manager PT Antam yakni Abdul Hadi juga divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa begitu Giok. Di persidangan tadi Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 500 juta rupiah begitu Giok. Sementara itu sebelumnya di persidangan pada sidang tuntutan jaksa menuntut Abdul Hadi dengan tuntutan 7 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu tadi di persidangan setelah selesai persidangan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Abdul Hadi maupun dari Budi Said terkait tuntutan ataupun vonis keduanya, tapi kedua terdakwa memilih untuk bungkam tidak ingin menanggapi pernyataan dari awak media begitu Giok. Baik, untuk reaksi atau respons dari pihak Budi Said dan Abdul Hadi, maksud kami mengenai apakah mereka akan mengajukan banding atau masih pikir-pikir, bagaimana itu Rahmat? Ya Giok, untuk dari pihak Budi Said tadi di persidangan lewat kuasa hukumnya Hotman Paris langsung menyatakan banding atas vonis dari hakim tersebut begitu Giok. Sementara itu untuk pihak dari eh, terdakwa dari Abdul Hadi mengaku masih pikir-pikir begitu Giok.
atas putusan vonis tersebut. Sementara itu setelah persidangan tadi kuasa hukum dari Budi Said yaitu Hotman Paris menyinggung ada pesanan dari vonis lainnya tersebut begitu Giok. Kemudian tadi Hotman juga membandingkan vonis Budi Said dengan kasus timah yaitu Harvey Muiz yang sebelumnya divonis lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 6,5 tahun begitu Giok. Sementara itu pada kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah begitu Giok. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Hotman Paris menilai putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia karena menurutnya Budi Said merupakan korban. Ia pun menilai bahwa ada pesanan di balik vonis kasus ini. Putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi. Jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tidak pidana. Kok sekarang jadi pelaku tidak pidana atas unsur yang sama? Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa kita tahu lah siapa di belakang itu. Yang jelas 2 putusan pidana, 1 udah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tidak pidana penipuan. Dan itu diakui oleh pimpinan cabang mengaku bersalah tidak banding dalam pledoinya kami sebagai terdakwa mengaku bersalah katanya. Kemudian sampai Mahkamah Agung Perdata juga memerintahkan Antam harus kasih. Jadi 21 hakim telah menyatakan Budi Said adalah korban. Kok sekarang jadi pelaku? Yang kedua yang sangat tidak masuk di akal menjadi ketawaan termasuk anak SD. Anak SD pun akan ketawa lihat putusan ini. Orang masih belum dikasih. Yang 1,1 itu belum dikasih. Belum dikasih. Mahkamah Agung dan 3 PK mengatakan memerintahkan harus kasih. Tapi sebelum dieksekusi sudah keburu dipidana. Dia masih belum dikasih. Itu kalau belum dikasih, kerugian negara di mana? Belum dikasih, Mas. Ya, tapi kata hakim, Antam nggak wajib memberikan 1,1 ton itu, Bang. Kalau tidak, justru karena tidak wajib, berarti tidak ada korupsi. Ngerti nggak sih? Kan korupsi itu kan karena sudah keluar uang kan. Karena tidak, makanya putusan itu kayak lelucon gitu. Ketawa saya lihatnya, bukan benar-benar deh, bukan nggak ada logika hukumnya. Hak Antam tidak wajib ngasih. Ya berarti belum ngasih. Kalau belum ngasih berarti nggak ada korupsi. Coba logika itu kan anak SD juga ngerti bahwa putusan itu salah. Ya berarti nggak? Kan tidak wajib kasih. Ya kan? Ya berarti belum dikasih kan? Ya belum ada kerugian negara. Berarti ini memang putusan itu memang ada oknum di belakangnya ini untuk mencegah agar 1,1 ton itu jangan sampai dikasih nanti. Ya, Tribunar, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribunars, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Terdakwa vonis kasus rekayasa jual beli emas Antam, Budi Said, divonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Crazy Rich Surabaya tersebut juga dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Budi Said juga harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,841 kg emas Antam atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah. Meski begitu, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Untuk diketahui, Budi Said didakwa merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Ia didakwa atas dugaan korupsi pembelian emas PT Antam Tbk sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraeni selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BLM Surabaya 01 Antam bernama Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam bernama Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Menanggapi vonis terhadap Budi Said ini, sang kuasa hukum Hotman Paris menyebut bahwa ada pesanan di balik vonis terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia menilai vonis ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Selain Budi Said, terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan General Manager PT Antam Tbk, Abdul Hadi Avicenna juga dibacakan vonisnya oleh majelis hakim hari ini. Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Rahmat Nugraha. Halo rekan Rahmat. Halo Giok. Baik Rahmat, bagaimana jalannya sidang tadi? Apa vonis lengkap bagi kedua terdakwa dan juga bagaimana dengan tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum? Ya Giok, tadi baru saja berlangsungnya sidang putusan dari kasus rekayasa jual beli emas Antam untuk terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi begitu Giok. Adapun tadi di persidangan dari terdakwa Budi Said divonis 15 tahun penjara serta denda 1 miliar dan uang pengganti kepada negara sebesar 35 miliar rupiah begitu Giok. Adapun vonis dari jaksa tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Budi Hadi dengan hukuman 16 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni mantan dari General Manager PT Antam yakni Abdul Hadi juga divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa begitu Giok. Di persidangan tadi Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 500 juta rupiah begitu Giok. Sementara itu sebelumnya di persidangan pada sidang tuntutan jaksa menuntut Abdul Hadi dengan tuntutan 7 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu tadi di persidangan setelah selesai persidangan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Abdul Hadi maupun dari Budi Said terkait tuntutan ataupun vonis keduanya, tapi kedua terdakwa memilih untuk bungkam, tidak ingin menanggapi pernyataan dari awak media begitu Giok. Baik, untuk reaksi atau respons dari pihak Budi Said dan Abdul Hadi, maksud kami mengenai apakah mereka akan mengajukan banding atau masih pikir-pikir, bagaimana itu Rahmat? Ya Giok, untuk dari pihak Budi Said tadi di persidangan lewat kuasa hukumnya Hotman Paris langsung menyatakan banding atas vonis dari hakim tersebut begitu Giok. Sementara itu untuk pihak dari eh, terdakwa dari Abdul Hadi mengaku masih pikir-pikir begitu Giok atas putusan vonis tersebut. Sementara itu setelah
ditemui setelah persidangan tadi kuasa hukum dari Budi Said yaitu Hotman Paris menyinggung ada pesanan dari vonis kliennya tersebut begitu Giok. Kemudian tadi Hotman juga membandingkan vonis Budi Said dengan kasus Timah yaitu Harvey Muiz yang sebelumnya divonis lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 6,5 tahun begitu Giok. Sementara itu pada kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah begitu Giok. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Hotman Paris menilai putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia karena menurutnya Budi Said merupakan korban. Ia pun menilai bahwa ada pesanan di balik vonis kasus ini. Putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi. Jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tidak pidana. Kok sekarang jadi pelaku tidak pidana atas unsur yang sama? Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa kita tahu lah siapa di belakang kita. Yang jelas 2 putusan pidana, 1 sudah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tidak pidana penipuan. Dan itu diakui oleh pimpinan cabang mengaku bersalah tidak banding dalam pledoinya kami sebagai terdakwa mengaku bersalah katanya. Kemudian sampai Mahkamah Agung Perdata juga memerintahkan Antam harus kasih. Jadi 21 hakim telah menyatakan Budi Said adalah korban. Kok sekarang jadi pelaku? Yang kedua yang sangat tidak masuk di akal menjadi ketawaan termasuk anak SD. Anak SD pun akan ketawa lihat putusan itu. Orang masih belum dikasih. Yang 1,1 itu belum dikasih. Belum dikasih. Mahkamah Agung dan 3 PK mengatakan memerintahkan harus kasih. Tapi sebelum dieksekusi sudah keburu dipidana. Ini masih belum dikasih. Itu kalau belum dikasih, kerugian negara di mana? Belum dikasih masnya. Ya, tapi kata hakim, Antam nggak wajib memberikan 1,1 ton itu, Bang. Kalau tidak, justru karena tidak wajib berarti tidak ada korupsi. Ngerti nggak sih? Kan korupsi itu kan karena sudah keluar uang kan. Karena tidak, makanya putusan itu kayak lelucon gitu. Ketawa saya lihatnya, bukan benar-benar deh, bukan nggak ada logika hukumnya. Hak Antam tidak wajib ngasih. Ya berarti belum ngasih. Kalau belum ngasih berarti nggak ada korupsi. Coba logika itu kan anak SD juga ngerti bahwa putusan itu salah. Ya berarti nggak? Kan tidak wajib kasih. Ya kan? Ya berarti belum dikasih kan? Berarti belum ada kerugian negara. Ya belum ada kerugian negara. Berarti ini memang putusan itu memang ada oknum di belakangnya ini untuk mencegah agar 1,1 ton itu jangan sampai dikasih nanti. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Terdakwa vonis kasus rekayasa jual beli emas Antam, Budi Said, divonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Crazy Rich Surabaya tersebut juga dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Budi Said juga harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,841 kg emas Antam atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah. Meski begitu, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Untuk diketahui, Budi Said didakwa merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Ia didakwa atas dugaan korupsi pembelian emas PT Antam Tbk sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraeni selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BLM Surabaya 01 Antam bernama Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam bernama Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Menanggapi vonis terhadap Budi Said ini, sang kuasa hukum Hotman Paris menyebut bahwa ada pesanan di balik vonis terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia menilai vonis ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Selain Budi Said, terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan General Manager PT Antam Tbk, Abdul Hadi Avicenna juga dibacakan vonisnya oleh majelis hakim hari ini. Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Rahmat Nugraha. Halo rekan Rahmat. Halo Giok. Baik Rahmat, bagaimana jalannya sidang tadi? Apa vonis lengkap bagi kedua terdakwa dan juga bagaimana dengan tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum? Ya Giok, tadi baru saja berlangsungnya sidang putusan dari kasus rekayasa jual beli emas Antam untuk terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi begitu Giok. Adapun tadi di persidangan dari terdakwa Budi Said divonis 15 tahun penjara serta denda 1 miliar dan uang pengganti kepada negara sebesar 35 miliar rupiah begitu Giok. Adapun vonis dari jaksa tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Budi Hadi dengan hukuman 16 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni mantan dari General Manager PT Antam yakni Abdul Hadi juga divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa begitu Giok. Di persidangan tadi Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 500 juta rupiah begitu Giok. Sementara itu sebelumnya di persidangan pada sidang tuntutan jaksa menuntut Abdul Hadi dengan tuntutan 7 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu tadi di persidangan setelah selesai persidangan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Abdul Hadi maupun dari Budi Said terkait tuntutan ataupun vonis keduanya, tapi kedua terdakwa memilih untuk bungkam tidak ingin menanggapi pernyataan dari awak media begitu Giok. Baik, untuk reaksi atau respons dari pihak Budi Said dan Abdul Hadi, maksud kami mengenai apakah mereka akan mengajukan banding atau masih pikir-pikir, bagaimana itu Rahmat? Ya Giok, untuk dari pihak Budi Said tadi di persidangan lewat kuasa hukumnya Hotman Paris langsung menyatakan banding atas vonis dari hakim tersebut begitu Giok. Sementara itu untuk pihak dari eh, terdakwa dari Abdul Hadi mengaku masih pikir-pikir begitu Giok atas putusan vonis tersebut. Sementara itu setelah
kita setelah persidangan tadi kuasa hukum dari Budi Said yaitu Hotman Paris menyinggung ada pesanan dari vonis kliennya tersebut begitu Giok. Kemudian tadi Hotman juga membandingkan vonis Budi Said dengan kasus Timah yaitu Harvey Muiz yang sebelumnya divonis lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 6,5 tahun begitu Giok. Sementara itu pada kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah begitu Giok. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Hotman Paris menilai putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia karena menurutnya Budi Said merupakan korban. Ia pun menilai bahwa ada pesanan di balik vonis kasus ini. Putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi. Jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tindak pidana. Kok sekarang jadi pelaku tindak pidana atas unsur yang sama? Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa kita nggak usah kita tahu lah siapa di belakang itu. Yang jelas 2 putusan pidana, 1 udah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tindak pidana penipuan. Dan itu diakui oleh pimpinan cabang mengaku bersalah tidak banding dalam pledoinya kami sebagai terdakwa mengaku bersalah katanya. Kemudian sampai Mahkamah Agung Perdata juga memerintahkan Antam harus kasih. Jadi 21 hakim telah menyatakan Budi Said adalah korban. Kok sekarang jadi pelaku? Yang kedua yang sangat tidak masuk di akal menjadi ketawaan termasuk anak SD. Anak SD pun akan ketawa lihat putusan ini. Orang masih belum dikasih. Yang 1,1 itu belum dikasih. Belum dikasih. Mahkamah Agung dan 3 PK mengatakan memerintahkan harus kasih. Tapi sebelum dieksekusi sudah keburu dipidana. Dia masih belum dikasih. Itu kalau belum dikasih, kerugian negara di mana? Belum dikasih, Mas. Ya, tapi kata hakim, Antam nggak wajib memberikan 1,1 ton itu, Bang. Kalau tidak, justru karena tidak wajib, berarti tidak ada korupsi. Ngerti nggak sih? Kan korupsi itu kan karena sudah keluar uang kan. Karena tidak, makanya putusan itu kayak lelucon gitu. Ketawa saya lihatnya, bukan benar-benar deh, bukan nggak ada logika hukumnya. Hak Antam tidak wajib ngasih. Ya berarti belum ngasih. Kalau belum ngasih berarti nggak ada korupsi. Coba logika itu kan anak SD juga ngerti bahwa putusan itu salah. Ya berarti nggak? Kan tidak wajib kasih. Ya kan? Ya berarti belum dikasih kan? Ya belum ada kerugian negara. Berarti ini memang putusan itu memang ada oknum di belakangnya ini untuk mencegah agar 1,1 ton itu jangan sampai dikasih nanti. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Terdakwa vonis kasus rekayasa jual beli emas Antam, Budi Said, divonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Crazy Rich Surabaya tersebut juga dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Budi Said juga harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,841 kg emas Antam atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah. Meski begitu, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Untuk diketahui, Budi Said didakwa merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Ia didakwa atas dugaan korupsi pembelian emas PT Antam Tbk sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraeni selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BLM Surabaya 01 Antam bernama Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam bernama Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Menanggapi vonis terhadap Budi Said ini, sang kuasa hukum Hotman Paris menyebut bahwa ada pesanan di balik vonis terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia menilai vonis ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Selain Budi Said, terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan General Manager PT Antam Tbk, Abdul Hadi Avicenna juga dibacakan vonisnya oleh majelis hakim hari ini. Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Rahmat Nugraha. Halo rekan Rahmat. Halo Giok. Baik Rahmat, bagaimana jalannya sidang tadi? Apa vonis lengkap bagi kedua terdakwa dan juga bagaimana dengan tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum? Ya Giok, tadi baru saja berlangsungnya sidang putusan dari kasus rekayasa jual beli emas Antam untuk terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi begitu Giok. Adapun tadi di persidangan dari terdakwa Budi Said divonis 15 tahun penjara serta denda 1 miliar dan uang pengganti kepada negara sebesar 35 miliar rupiah begitu Giok. Adapun vonis dari jaksa tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Budi Hadi dengan hukuman 16 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni mantan dari General Manager PT Antam yakni Abdul Hadi juga divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa begitu Giok. Di persidangan tadi Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 500 juta rupiah begitu Giok. Sementara itu sebelumnya di persidangan pada sidang tuntutan jaksa menuntut Abdul Hadi dengan tuntutan 7 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu tadi di persidangan setelah selesai persidangan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Abdul Hadi maupun dari Budi Said terkait tuntutan ataupun vonis keduanya, tapi kedua terdakwa memilih untuk bungkam tidak ingin menanggapi pernyataan dari awak media begitu Giok. Baik, untuk reaksi atau respons dari pihak Budi Said dan Abdul Hadi, maksud kami mengenai apakah mereka akan mengajukan banding atau masih pikir-pikir, bagaimana itu Rahmat? Ya Giok, untuk dari pihak Budi Said tadi di persidangan lewat kuasa hukumnya Hotman Paris langsung menyatakan banding atas vonis dari hakim tersebut begitu Giok. Sementara itu untuk pihak dari eh, terdakwa dari Abdul Hadi mengaku masih pikir-pikir begitu Giok atas putusan vonis tersebut. Sementara itu setelah
ditemui setelah persidangan tadi kuasa hukum dari Budi Said yaitu Hotman Paris menyinggung ada pesanan dari vonis kliennya tersebut begitu Gio. Kemudian tadi Hotman juga membandingkan vonis Budi Said dengan kasus Timah yaitu Harvey Muiz yang sebelumnya divonis lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 6,5 tahun begitu Gio. Sementara itu pada kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah begitu Gio. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Hotman Paris menilai putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia karena menurutnya Budi Said merupakan korban. Ia pun menilai bahwa ada pesanan di balik vonis kasus ini. Putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi. Jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tindak pidana. Kok sekarang jadi pelaku tindak pidana atas unsur yang sama? Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa kita nggak usah, kita tahu lah siapa di belakang itu. Yang jelas 2 putusan pidana, 1 udah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tindak pidana penipuan. Dan itu diakui oleh pimpinan cabang mengaku bersalah tidak banding dalam pledoinya kami sebagai terdakwa mengaku bersalah katanya. Kemudian sampai Mahkamah Agung Perdata juga memerintahkan Antam harus kasih. Jadi 21 hakim telah menyatakan Budi Said adalah korban. Kok sekarang jadi pelaku? Yang kedua yang sangat tidak masuk di akal menjadi ketawaan termasuk anak SD. Anak SD pun akan ketawa lihat punya diri. Orang masih belum dikasih. Yang 1,1 itu belum dikasih. Belum dikasih. Mahkamah Agung dalam 3 perkara mengatakan memerintahkan harus kasih. Tapi sebelum dieksekusi sudah keburu dipidana. Dia masa belum dikasih. Itu kalau belum dikasih, kerugian negara di mana? Belum dikasih, Mas. Ya, tapi kata hakim, Antam nggak wajib memberikan 1,1 ton itu, Bang. Kalau tidak, justru karena tidak wajib, berarti tidak ada korupsi. Ngerti nggak sih? Kan korupsi itu kan karena sudah keluar uang kan. Karena tidak, makanya putusan itu kayak lelucon gitu. Ketawa saya lihatnya, bukan benar-benar deh, bukan nggak ada logika hukumnya. Hak Antam tidak wajib ngasih. Ya berarti belum ngasih. Kalau belum ngasih berarti nggak ada korupsi. Coba logika itu kan anak SD juga ngerti bahwa putusan itu salah. Ya berarti nggak? Kan tidak wajib kasih. Ya kan? Ya berarti belum dikasih kan? Berarti belum ada kerugian. Ya belum ada kerugian negara. Berarti ini memang putusan itu memang ada oknum di belakangnya ini untuk mencegah agar 1,1 ton itu jangan sampai dikasih nanti. Ya, Tribunar, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribunars, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Terdakwa vonis kasus rekayasa jual beli emas Antam, Budi Said, divonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Crazy Rich Surabaya tersebut juga dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Budi Said juga harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,841 kg emas Antam atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah. Meski begitu, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Untuk diketahui, Budi Said didakwa merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Ia didakwa atas dugaan korupsi pembelian emas PT Antam Tbk sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraeni selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BLM Surabaya 01 Antam bernama Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam bernama Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Menanggapi vonis terhadap Budi Said ini, sang kuasa hukum Hotman Paris menyebut bahwa ada pesanan di balik vonis terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia menilai vonis ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Selain Budi Said, terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan General Manager PT Antam Tbk, Abdul Hadi Avicenna juga dibacakan vonisnya oleh majelis hakim hari ini. Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Rahmat Nugraha. Halo rekan Rahmat. Halo Giok. Baik Rahmat, bagaimana jalannya sidang tadi? Apa vonis lengkap bagi kedua terdakwa dan juga bagaimana dengan tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum? Ya Giok, tadi baru saja berlangsungnya sidang putusan dari kasus rekayasa jual beli emas Antam untuk terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi begitu. Giok, adapun tadi di persidangan dari terdakwa Budi Said divonis 15 tahun penjara serta denda 1 miliar dan uang pengganti kepada negara sebesar 35 miliar rupiah begitu Giok. Adapun vonis dari jaksa tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Budi Hadi dengan hukuman 16 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni mantan dari General Manager PT Antam yakni Abdul Hadi juga divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa begitu Giok. Di persidangan tadi Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 500 juta rupiah begitu Giok. Sementara itu sebelumnya di persidangan pada sidang tuntutan jaksa menuntut Abdul Hadi dengan tuntutan 7 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu tadi di persidangan setelah selesai persidangan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Abdul Hadi maupun dari Budi Said terkait tuntutan ataupun vonis keduanya, tapi kedua terdakwa memilih untuk bungkam tidak ingin menanggapi pernyataan dari awak media begitu Giok. Baik, untuk reaksi atau respons dari pihak Budi Said dan Abdul Hadi, maksud kami mengenai apakah mereka akan mengajukan banding atau masih pikir-pikir, bagaimana itu Rahmat? Ya Giok, untuk dari pihak Budi Said tadi di persidangan lewat kuasa hukumnya Hotman Paris langsung menyatakan banding atas vonis dari hakim tersebut begitu Giok. Sementara itu untuk pihak dari eh, terdakwa dari Abdul Hadi mengaku masih pikir-pikir begitu Giok atas putusan vonis tersebut. Sementara itu setelah
setelah persidangan tadi kuasa hukum dari Budi Said yaitu Hotman Paris menyinggung ada pesanan dari vonis kliennya tersebut begitu Gio. Kemudian tadi Hotman juga membandingkan vonis Budi Said dengan kasus Timah yaitu Harvey Muiz yang sebelumnya divonis lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 6,5 tahun begitu Gio. Sementara itu pada kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah begitu Gio. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Hotman Paris menilai putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia karena menurutnya Budi Said merupakan korban. Ia pun menilai bahwa ada pesanan di balik vonis kasus ini. Putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi. Jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tidak pidana. Kok sekarang jadi pelaku tidak pidana atas unsur yang sama? Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa kita tahu lah siapa di belakang itu. Yang jelas 2 putusan pidana, 1 udah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tindak pidana penipuan. Dan itu diakui oleh pimpinan cabang mengaku bersalah tidak banding dalam pledoinya kami sebagai terdakwa mengaku bersalah katanya. Kemudian sampai Mahkamah Agung Perdata juga memerintahkan Antam harus kasih. Jadi 21 hakim telah menyatakan Budi Said adalah korban. Kok sekarang jadi pelaku? Yang kedua yang sangat tidak masuk di akal menjadi ketawaan termasuk anak SD. Anak SD pun akan ketawa lihat putusan itu. Orang masih belum dikasih. Yang 1,1 itu belum dikasih. Belum dikasih. Mahkamah Agung dan 3 PK mengatakan memerintahkan harus kasih. Tapi sebelum dieksekusi sudah keburu dipidana. Dia masih belum dikasih. Itu kalau belum dikasih, kerugian negara di mana? Belum dikasih, Mas. Ya, tapi kata hakim, Antam nggak wajib memberikan 1,1 ton itu, Bang. Kalau tidak, justru karena tidak wajib, berarti tidak ada korupsi. Ngerti nggak sih? Kan korupsi itu kan karena sudah keluar uang kan. Karena tidak, makanya putusan itu kayak lelucon gitu. Ketawa saya lihatnya, bukan benar-benar deh, bukan nggak ada logika hukumnya. Hak Antam tidak wajib ngasih. Ya berarti belum ngasih. Kalau belum ngasih berarti nggak ada korupsi. Coba logika itu kan anak SD juga ngerti bahwa putusan itu salah. Ya berarti nggak? Kan tidak wajib kasih. Ya kan? Ya berarti belum dikasih kan? Berarti belum ada kerugian. Ya belum ada kerugian negara. Berarti ini memang putusan itu memang ada oknum di belakangnya ini untuk mencegah agar 1,1 ton itu jangan sampai dikasih nanti. Ya, Tribunar, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribunars, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Terdakwa vonis kasus rekayasa jual beli emas Antam, Budi Said, divonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Crazy Rich Surabaya tersebut juga dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Budi Said juga harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,841 kg emas Antam atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah. Meski begitu, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Untuk diketahui, Budi Said didakwa merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Ia didakwa atas dugaan korupsi pembelian emas PT Antam Tbk sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraeni selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BLM Surabaya 01 Antam bernama Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam bernama Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Menanggapi vonis terhadap Budi Said ini, sang kuasa hukum Hotman Paris menyebut bahwa ada pesanan di balik vonis terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia menilai vonis ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Selain Budi Said, terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan General Manager PT Antam Tbk, Abdul Hadi Avicenna juga dibacakan vonisnya oleh Majelis Hakim hari ini. Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Rahmat Nugraha. Halo rekan Rahmat. Halo Giok. Baik Rahmat, bagaimana jalannya sidang tadi? Apa vonis lengkap bagi kedua terdakwa dan juga bagaimana dengan tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum? Ya Giok, tadi baru saja berlangsungnya sidang putusan dari kasus rekayasa jual beli emas Antam untuk terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi begitu Giok. Adapun tadi di persidangan dari terdakwa Budi Said divonis 15 tahun penjara serta denda 1 miliar dan uang pengganti kepada negara sebesar 35 miliar rupiah begitu Giok. Adapun vonis dari jaksa tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Budi Hadi dengan hukuman 16 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni mantan dari General Manager PT Antam yakni Abdul Hadi juga divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa begitu Giok. Di persidangan tadi Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 500 juta rupiah begitu Giok. Sementara itu sebelumnya di persidangan pada sidang tuntutan jaksa menuntut Abdul Hadi dengan tuntutan 7 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu tadi di persidangan setelah selesai persidangan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Abdul Hadi maupun dari Budi Said terkait tuntutan ataupun vonis keduanya, tapi kedua terdakwa memilih untuk bungkam tidak ingin menanggapi pernyataan dari awak media begitu Giok. Baik, untuk reaksi atau respons dari pihak Budi Said dan Abdul Hadi, maksud kami mengenai apakah mereka akan mengajukan banding atau masih pikir-pikir, bagaimana itu Rahmat? Ya Giok, untuk dari pihak Budi Said tadi di persidangan lewat kuasa hukumnya Hotman Paris langsung menyatakan banding atas vonis dari hakim tersebut begitu Giok. Sementara itu untuk pihak dari eh, terdakwa dari Abdul Hadi mengaku masih pikir-pikir begitu Giok atas putusan vonis tersebut. Sementara itu setelah
kita setelah persidangan tadi kuasa hukum dari Budi Said yaitu Hotman Paris menyinggung ada pesanan dari vonis kliennya tersebut begitu Giok. Kemudian tadi Hotman juga membandingkan vonis Budi Said dengan kasus timah yaitu Harvey Muiz yang sebelumnya divonis lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 6,5 tahun begitu Giok. Sementara itu pada kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah begitu Giok. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Hotman Paris menilai putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia karena menurutnya Budi Said merupakan korban. Ia pun menilai bahwa ada pesanan di balik vonis kasus ini. Putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi. Jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tidak pidana. Kok sekarang jadi pelaku tidak pidana atas unsur yang sama? Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa kita tahu lah siapa di belakang itu. Yang jelas 2 putusan pidana, 1 sudah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tindak pidana penipuan. Dan itu diakui oleh pimpinan cabang mengaku bersalah tidak banding dalam pledoinya kami sebagai terdakwa mengaku bersalah katanya. Kemudian sampai Mahkamah Agung Perdata juga memerintahkan Antam harus kasih. Jadi 21 hakim telah menyatakan Budi Said adalah korban. Kok sekarang jadi pelaku? Yang kedua yang sangat tidak masuk di akal menjadi ketawaan termasuk anak SD. Anak SD pun akan ketawa lihat putusan itu. Orang masih belum dikasih. Yang 1,1 itu belum dikasih. Belum dikasih. Mahkamah Agung dan 3 PK mengatakan memerintahkan harus kasih. Tapi sebelum dieksekusi sudah keburu dipidana. Dia masih belum dikasih. Itu kalau belum dikasih, kerugian negara di mana? Belum dikasih, Mas. Ya, tapi kata hakim, Antam nggak wajib memberikan 1,1 ton itu, Bang. Kalau tidak, justru karena tidak wajib, berarti tidak ada korupsi. Ngerti nggak sih? Kan korupsi itu kan karena sudah keluar uang kan. Karena tidak, makanya putusan itu kayak lelucon gitu. Ketawa saya lihatnya, bukan benar-benar deh, bukan nggak ada logika hukumnya. Hak Antam tidak wajib ngasih. Ya berarti belum ngasih. Kalau belum ngasih berarti nggak ada korupsi. Coba logika itu kan anak SD juga ngerti bahwa putusan itu salah. Ya berarti nggak? Kan tidak wajib kasih. Ya kan? Ya berarti belum dikasih kan? Ya belum ada kerugian negara. Berarti ini memang putusan itu memang ada oknum di belakangnya ini untuk mencegah agar 1,1 ton itu jangan sampai dikasih nanti. Ya, Tribunar, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribunars, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Terdakwa vonis kasus rekayasa jual beli emas Antam, Budi Said, divonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Crazy Rich Surabaya tersebut juga dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Budi Said juga harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,841 kg emas Antam atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah. Meski begitu, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Untuk diketahui, Budi Said didakwa merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Ia didakwa atas dugaan korupsi pembelian emas PT Antam Tbk sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas dilakukan Budi Said dengan cara berkong kali kong dengan Eksi Anggraeni selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BLM Surabaya 01 Antam bernama Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam bernama Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Menanggapi vonis terhadap Budi Said ini, sang kuasa hukum Hotman Paris menyebut bahwa ada pesanan di balik vonis terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia menilai vonis ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Selain Budi Said, terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan General Manager PT Antam Tbk, Abdul Hadi Avicenna, juga dibacakan vonisnya oleh majelis hakim hari ini. Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Rahmat Nugraha. Halo rekan Rahmat. Halo Giok. Baik Rahmat, bagaimana jalannya sidang tadi? Apa vonis lengkap bagi kedua terdakwa dan juga bagaimana dengan tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum? Ya Giok, tadi baru saja berlangsungnya sidang putusan dari kasus rekayasa jual beli emas Antam untuk terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi begitu. Giok, adapun tadi di persidangan dari terdakwa Budi Said divonis 15 tahun penjara serta denda 1 miliar dan uang pengganti kepada negara sebesar 35 miliar rupiah begitu Giok. Adapun vonis dari jaksa tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Budi Hadi dengan hukuman 16 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni mantan dari General Manager PT Antam yakni Abdul Hadi juga divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa begitu Giok. Di persidangan tadi Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 500 juta rupiah begitu Giok. Sementara itu sebelumnya di persidangan pada sidang tuntutan jaksa menuntut Abdul Hadi dengan tuntutan 7 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu tadi di persidangan setelah selesai persidangan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Abdul Hadi maupun dari Budi Said terkait tuntutan ataupun vonis keduanya, tapi kedua terdakwa memilih untuk bungkam, tidak ingin menanggapi pernyataan dari awak media begitu Giok. Baik, untuk reaksi atau respons dari pihak Budi Said dan Abdul Hadi, maksud kami mengenai apakah mereka akan mengajukan banding atau masih pikir-pikir, bagaimana itu Rahmat? Ya Giok, untuk dari pihak Budi Said tadi di persidangan lewat kuasa hukumnya Hotman Paris langsung menyatakan banding atas vonis dari hakim tersebut begitu Giok. Sementara itu untuk pihak dari eh, terdakwa dari Abdul Hadi mengaku masih pikir-pikir begitu Giok atas putusan vonis tersebut. Sementara itu setelah
ditemui setelah persidangan tadi kuasa hukum dari Budi Said yaitu Hotman Paris menyinggung ada pesanan dari vonis kliennya tersebut begitu Gio. Kemudian tadi Hotman juga membandingkan vonis Budi Said dengan kasus Timah yaitu Harvey Muiz yang sebelumnya divonis lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 6,5 5 tahun begitu Gio. Sementara itu pada kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah begitu Gio. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Hotman Paris menilai putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia karena menurutnya Budi Said merupakan korban. Ia pun menilai bahwa ada pesanan di balik vonis kasus ini. Putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi. Jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tidak pidana. Kok sekarang jadi pelaku tidak pidana atas unsur yang sama? Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa kita tahu lah siapa di belakang itu. Yang jelas 2 putusan pidana, 1 sudah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tidak pidana penipuan. Dan itu diakui oleh pimpinan cabang mengaku bersalah tidak banding dalam pledoinya kami sebagai terdakwa mengaku bersalah katanya. Kemudian sampai Mahkamah Agung Perdata juga memerintahkan Antam harus kasih. Jadi 21 hakim telah menyatakan Budi Said adalah korban. Kok sekarang jadi pelaku? Yang kedua yang sangat tidak masuk di akal menjadi ketawaan termasuk anak SD. Anak SD pun akan ketawa lihat putusan itu. Orang masih belum dikasih. Yang 1,1 itu belum dikasih. Belum dikasih. Mahkamah Agung dan 3 PK mengatakan memerintahkan harus kasih. Tapi sebelum dieksekusi sudah keburu dipidana. Dia masih belum dikasih. Itu kalau belum dikasih, kerugian negara di mana? Belum dikasih, Mas. Ya, tapi kata hakim, Antam nggak wajib memberikan 1,1 ton itu, Bang. Kalau tidak, justru karena tidak wajib, berarti tidak ada korupsi. Ngerti nggak sih? Kan korupsi itu kan karena sudah keluar uang kan. Karena tidak, makanya putusan itu kayak lelucon gitu. Ketawa saya lihatnya, bukan benar-benar deh, bukan nggak ada logika hukumnya. Hak Antam tidak wajib ngasih. Ya berarti belum ngasih. Kalau belum ngasih berarti nggak ada korupsi. Coba logika itu kan anak SD juga ngerti bahwa putusan itu salah. Ya berarti nggak? Kan tidak wajib kasih. Ya kan? Ya berarti belum dikasih kan? Berarti belum ada kerugian negara. Ya belum ada kerugian negara. Berarti ini memang putusan itu memang ada oknum di belakangnya ini untuk mencegah agar 1,1 ton itu jangan sampai dikasih nanti. Ya, Tribunar, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribunars, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Terdakwa vonis kasus rekayasa jual beli emas Antam, Budi Said, divonis 15 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Crazy Rich Surabaya tersebut juga dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Budi Said juga harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,841 kg emas Antam atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah. Meski begitu, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Budi Said dihukum 16 tahun penjara. Untuk diketahui, Budi Said didakwa merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Ia didakwa atas dugaan korupsi pembelian emas PT Antam Tbk sebanyak 7 ton lebih. Pembelian emas dalam jumlah besar dilakukan Budi Said ke butik emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam pada Maret 2018 sampai dengan Juni 2022. Menurut jaksa, pembelian emas dilakukan Budi Said dengan cara berkong-kali-kong dengan Eksi Anggraeni selaku broker dan beberapa oknum pegawai PT Antam, yakni Kepala BLM Surabaya 01 Antam bernama Endang Kumoro, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer bernama Ahmad Purwanto, dan tenaga administrasi BLM Surabaya 01 Antam bernama Miss Dianto. Dari kong kali kong itu kemudian disepakati pembelian di bawah harga resmi dan tidak sesuai prosedur Antam. Menanggapi vonis terhadap Budi Said ini, sang kuasa hukum Hotman Paris menyebut bahwa ada pesanan di balik vonis terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia menilai vonis ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Selain Budi Said, terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni mantan General Manager PT Antam Tbk, Abdul Hadi Avicenna juga dibacakan vonisnya oleh majelis hakim hari ini. Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Rahmat Nugraha. Halo rekan Rahmat. Halo Giok. Baik Rahmat, bagaimana jalannya sidang tadi? Apa vonis lengkap bagi kedua terdakwa dan juga bagaimana dengan tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum? Ya Giok, tadi baru saja berlangsungnya sidang putusan dari kasus rekayasa jual beli emas Antam untuk terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi begitu Giok. Adapun tadi di persidangan dari terdakwa Budi Said divonis 15 tahun penjara serta denda 1 miliar dan uang pengganti kepada negara sebesar 35 miliar rupiah begitu Giok. Adapun vonis dari jaksa tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Budi Hadi dengan hukuman 16 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni mantan dari General Manager PT Antam yakni Abdul Hadi juga divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa begitu Giok. Di persidangan tadi Abdul Hadi divonis 4 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 500 juta rupiah begitu Giok. Sementara itu sebelumnya di persidangan pada sidang tuntutan jaksa menuntut Abdul Hadi dengan tuntutan 7 tahun penjara begitu Giok. Sementara itu tadi di persidangan setelah selesai persidangan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Abdul Hadi maupun dari Budi Said terkait tuntutan ataupun vonis keduanya, tapi kedua terdakwa memilih untuk bungkam tidak ingin menanggapi pernyataan dari awak media begitu Giok. Baik, untuk reaksi atau respons dari pihak Budi Said dan Abdul Hadi, maksud kami mengenai apakah mereka akan mengajukan banding atau masih pikir-pikir, bagaimana itu Rahmat? Ya Giok, untuk dari pihak Budi Said tadi di persidangan lewat kuasa hukumnya Hotman Paris langsung menyatakan banding atas vonis dari hakim tersebut begitu Giok. Sementara itu untuk pihak dari eh, terdakwa dari Abdul Hadi mengaku masih pikir-pikir begitu Giok atas putusan vonis tersebut. Sementara itu setelah
setelah persidangan tadi kuasa hukum dari Budi Said yaitu Hotman Paris menyinggung ada pesanan dari vonis kliennya tersebut begitu Giok. Kemudian tadi Hotman juga membandingkan vonis Budi Said dengan kasus timah yaitu Harvey Muiz yang sebelumnya divonis lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 6,5 tahun begitu Giok. Sementara itu pada kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah begitu Giok. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Hotman Paris menilai putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia karena menurutnya Budi Said merupakan korban. Ia pun menilai bahwa ada pesanan di balik vonis kasus ini. Putusan ini semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia. Karena dua putusan sebelumnya pidana sudah sampai tingkat kasasi. Jelas-jelas menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Ya, bahwa adalah korban. Dan BPK juga mengatakan BPK tidak tahu persis berapa ya emas yang diterima oleh Budi Said yang 58 itu. Jadi 21 hakim termasuk 9 hakim agung dalam 2 perkara pidana, 1 perkara perdata menyatakan bahwa Budi Said adalah korban. Korban tidak pidana. Kok sekarang jadi pelaku tidak pidana atas unsur yang sama? Ya, sedangkan yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa kita tahu lah siapa di belakang itu. Yang jelas 2 putusan pidana, 1 sudah sampai kasasi menyatakan bahwa pimpinan Antam melakukan tidak pidana penipuan. Dan itu diakui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.